Duh, kok bajuku jadi bau rokok gini ya? Iya tumben, biasanya kamu wangi. Kayaknya gara-gara aku tadi lewat mas-mas yang nongkrong itu deh. Kan pada ngerokok di situ. Oh pantes, emang di situ tuh suka pada ngerokok. Tapi kenapa ya orang-orang itu udah tahu harga rokok naik tapi mereka tetap masih mengkonsumsi? Iya juga ya. Ini jadi pembahasan yang menarik nggak sih, Nap, buat kita bahas di POV? Bener banget. Ayo kita bahas. Tahu nggak sih katanya ya di Indonesia itu masuk perokok terbesar di dunia, tahu nggak sih? Masa? Terus ya jumlah perokok itu kebanyakannya laki-laki dibandingkan wanita. Oh, make sense sih. Tapi mungkin nggak sih itu jadi alasan pemerintah untuk naikin cukai rokok lagi? Iya, make sense. Dan kalau cukai rokoknya naik kan otomatis harga rokoknya juga naik nggak sih? Bener sih. Oh ini nih, barusan banget aku baca ternyata gak cuma cukai rokok aja yang naik, tapi ternyata rokok elektrik juga naik sampai 15%. Terus untuk pengolahan tembakau juga naiknya sampai 6% gitu. Banyak ya? Nah, untuk harga-harga rokok yang mengalami kenaikan harganya ada di sini, Mbak Emers. Tapi menurut aku ya, masuk akal juga sih kenapa cukai rokok itu naik. Ya biar orang-orang itu berhenti buat mengkonsumsi rokok. Oh iya, jadi ingat datanya BPS nih. BPS, aku pernah baca ya di datanya BPS, emang sih jumlah perokok yang usianya 18 tahun ke bawah, itu tiap tahun tuh mengalami penurunan kali ya. Jadi ingat nih, tadi kan kamu sempat nanya tuh, kenapa ya orang-orang udah tahu rokok harganya mahal, kesehatan buruk, itu masih tetap dibeli gitu ya rokok. Kenapa emang? Ada 3 alasan aku tahu, pernah baca tuh. Yang pertama nih, alasan yang pertama itu sebenarnya karena dari dirinya sendiri ya. Kalau misalnya orang yang udah ngerokok, kebiasaan ngerokok, terus didoktrin gimana pun, ya bakal susah kalau misalnya dari dirinya sendiri tuh nggak ada kemauan gitu loh untuk lepas dari rokok itu. Terus yang kedua tuh dari lingkungannya. Kalau misalnya kita satu circle itu ngerokok semua, akan susah untuk kita beda sendiri, untuk nggak ngerokok, ngikutin yang lain tuh bakal susah banget. Biasa sih FOMO ya, karena kan takut ketinggalan, kalau nggak pede gitu. Apalagi kalau misalkan di tongkrongan tuh suka nawar-nawarin gitu. Kalau nolak katanya nggak enak, nggak keren nggak sih? Iya, padahal bikin penyakit nggak sih? Padahal ya udah masing-masing aja. Iya. Oh iya, terus mungkin alasan kenapa orang-orang rokok juga itu karena ada zat kimianya. Kan katanya zat kimia itu bikin orang kecanduan. Nah, mungkin itu juga mereka makanya sering rokok. Sama ini nih, kamu tau gak sih ada rokok murah yang namanya Tingwe, yang Dewe. Itu jadi ngeracik sendiri kan. Itu harganya kan murah banget. Jadi orang-orang lebih gampang untuk ngerokok. Pantas aja mereka pada gak kelar-kelar ngerokoknya ya. Iya sih. Apalagi tembakau tuh katanya harganya murah kan, makanya mereka mendingan bikin sendiri daripada beli ke warung-warung yang cukainya mungkin lumayan mahal. Iya sih. Tapi ini gak main-main loh. Industri rokok di Indonesia itu penyumbang perekonomiannya tinggi juga loh. Iya sih, makanya itu kontribusinya itu dibilang tinggi. Makanya orang-orang kan ngomongnya iya nih biar bantuin namanya pemerintah. Iya, padahal sebenarnya nggak ngefek alasan. Itu emang pengennya mereka aja ngerokok. Aku juga pernah lihat nih di salah satu jurnal, pernah baca aku salah satu jurnal. Ada nggak ya? Soal tahapan jadi perokok, pokoknya ada, aku cari dulu deh. Oh, ada tahapannya ya? Emang apa aja sih? Bentar. Nah nih, nemu nih. Pertama itu ada tahap prepator, itu yang pertama. Terus yang kedua ada tahap initiation. Terus yang ketiga ada tahap becoming a smoker. Dan yang keempat ada tahap maintain of smoking. Banyak ya? Iya banyak ya ternyata. Aku kira yang ngerokok aja, nggak ada tahapan-tahapannya gitu. Kayak FOMO doang gitu misalkan orang-orang. Iya. Tapi itu sih alasan kenapa rokok masih dibeli, sama masih kenapa jadi pemasukan yang tinggi nih buat negara. Iya. Ya berarti kalau misalkan dari semuanya itu ya pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Yes. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Nah, menurut BMers gimana? Boleh dong komen di kolom komentar. Atau kalau kalian punya topik-topik menarik yang pengen banget kita bahas, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, BMers. Bye-bye.